Yeah, I'm very disappointed with the conversation I had today with President Putin. I don't know. We get a lot of thrown at us by Putin. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan serangkaian kritik tajam kepada Presiden Rusia Vladimir Putin sepanjang Juli 2025. Mulai dari menyebut Putin penghambat perdamaian, gila, bahkan secara terang-terangan menyebut Putin menewaskan terlalu banyak orang. Namun bukannya takluk dan mengalah, Putin justru seolah menjadikan cacian Trump sebagai bahan bakar serangan ke Ukraina. Ada pola yang muncul bahwa setiap Trump menyerang Putin secara verbal, Moskwa membalas dengan menggempur Ukraina dalam skala besar. Apakah kritik Trump justru menyulut ego Putin dan membuat konflik Rusia-Ukraina menjadi semakin brutal? Simak jawabannya dalam video berikut. Selama Juli 2025 ini, setidaknya ada dua momen saat Presiden Amerika itu menyatakan secara gamblang kekesalannya kepada Putin. Kekecewaan Trump kepada Putin disebut seorang pejabat Eropa tampak jelas saat ia mengikuti KTT NATO di Den Haag, Belanda pada akhir Juni lalu. CNN menulis Presiden Amerika Serikat itu mulai menyadari bahwa tujuannya di Ukraina tak sejalan dengan tujuan Putin. Bagi Trump, intinya selalu tentang meraih kemenangan. Dalam hal ini, berarti kesepakatan damai yang dijanjikannya yang akhirnya gagal ia raih di hari pertama masa jabatannya. Namun hampir tak ada sinyal dari Putin bahwa ia benar-benar tertarik untuk mencapai kesepakatan apapun selain mendapatkan seluruh Ukraina. Ketidakselarasan ini terlihat jelas dari pembicaraan via telepon antara kedua pemimpin pada Jumat 4 Juli 2025 yang disebut Trump mengecewakan. Menurutnya, Putin tak ingin menghentikan invasinya terhadap Ukraina dan menyalahkan mantan Presiden Amerika Serikat Joe Biden atas perang Rusia di Ukraina. I'm speaking to President Zelensky tomorrow, early in the morning, and I'm very disappointed with the conversation I had today with President Putin because I don't think he's there. And I'm very disappointed. Well, it's not, I'm just saying, I don't think he's looking to stop, and that's too bad. This is Biden. This isn't me. This is Biden's war. It wouldn't have happened if I were president. It wouldn't have happened. So, I in one way I hate to get too involved because it's Biden's war, and I got stuck in the middle of it, just like I did with immigration and a lot of other things that they screwed up. But I was not happy with the conversation, no. Sehari usai kritik dari mulut Trump ini terlontar, Rusia dilaporkan meluncurkan serangan terbesarnya sejak perang di Ukraina mencuat. Berdasarkan laporan Associated Press, Rusia meluncurkan 550 rudal dan drone pada Jumat 5 Juli 2025. Drone atau pesawat nirawak yang dikirim Rusia kebanyakan jenis drone Shahid buatan Iran. Sasarannya bukan lagi kota-kota yang dekat dengan wilayah yang telah dikuasai, tapi langsung mengarah ke ibu kota Ukraina, yaitu kota Kiev. Sistem pertahanan udara Ukraina berhasil menembak jatuh 270 target, termasuk 2 rudal jelajah, namun 208 objek lainnya tidak berhasil dicegah dan menghantam infrastruktur sipil. Imbasnya gedung-gedung hancur dan terbakar. Wali kota Vitali Klitschko melaporkan sedikitnya 23 orang terluka, dengan 14 diantaranya dirawat di rumah sakit. Kerusakan terjadi di 6 dari 10 distrik di kota Kiev. Banyak warga berlindung di ruang bawah tanah dan tempat penampungan sementara saat dengungan drone dan ledakan di atas kota bergemuruh. Pola yang sama kembali terjadi 5 hari usai pembicaraan telepon Trump-Putin, tepatnya pada Rabu 9 Juli 2025. Donald Trump kembali mengungkapkan kesalahannya kepada Presiden Rusia itu. Dalam rapat kabinet, Trump mencerca Putin sebagai lawan bicara yang tidak dapat diandalkan. That was a war that should have never happened, and a lot of people are dying, and it should end. And I don't know, we get a lot of thrown at us by Putin. For you want to know the truth, he's very nice all the time, but it turns out to be meaningless.
Pernyataan Trump ini seolah menunjukkan betapa frustasinya ia pada Putin. Namun lagi-lagi, bukannya gentar, cercaan Trump ini dibayar kontan oleh Putin dengan rekor serangan terbesar. Rusia melancarkan serangan pesawat tak berawak terbesar ke Ukraina pada Rabu 9 Juli 2025. Serangan itu dilakukan beberapa jam usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjanjikan dukungan terhadap Ukraina, sembari melontarkan kritik terhadap Presiden Vladimir Putin. Sebanyak 728 drone dan 13 rudal dari Rusia menghujani Ukraina. Jumlah ini melampaui serangan sebelumnya yang mengerahkan 550 drone serta rudal. Namun pihak Ukraina mengklaim sebagian besar drone berhasil dihalau dan menimbulkan kerusakan yang terbatas. Angkatan Udara Ukraina mengatakan telah menghancurkan 718 drone. Serangan ini terjadi usai berminggu-minggu serangan udara intensif Rusia di Ukraina. Pihak berwenang setempat mengatakan seorang warga sipil di distrik Kalminsky, Ukraina Barat, menderita luka fatal akibat serpian drone itu. Dua orang yang dekat dengan Kremlin seperti dilaporkan New York Times menyebut, Putin yakin betul dengan keunggulan Rusia di medan perang yang semakin meningkat. Kiev diyakini akan runtuh dalam beberapa bulan mendatang. Pakar berpendapat, mustahil orang nomor satu di Rusia itu menghentikan pertempuran hanya untuk memperbaiki hubungan dengan Donald Trump. Moskwa kini sedang berada di atas angin. Kekuatan mereka meningkat pesat di medan perang, sementara Ukraina kekurangan pasukan untuk mempertahankan garis depan. Apalagi tujuan Putin disebut tidak hanya menguasai negara tangganya itu, tapi juga membendung pengaruh NATO dan mengurangi infrastruktur blok tersebut di Eropa Timur. Setiap kali Trump melontarkan kritik, Putin menjawab dengan rudal. Di balik kata-kata keras sang Presiden Amerika Serikat, ada pola yang mulai terlihat bahwa ego bisa memicu ledakan, bukan perdamaian. Trump menyebut Putin gila, tak bisa dipercaya, dan pembunuh yang haus kuasa. Tapi alih-alih mundur, Rusia justru menggempur Kiev dengan serangan terbesar dalam sejarah perang ini. Apakah kritik Trump hanya menuai badai baru? Di medan yang seharusnya mencari damai, saling sindir justru jadi bahan bakar perang. Dan ketika sang pemimpin menguji ego, rakyat masing-masing negara harus menanggung luka yang makin lama semakin pedih. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.